Assalamualaikum teman-teman dosen. Kalau mengambil nilai kuliah bagaimana caranya? Mungkin Anda lewat ujian. Tapi ingat, kalau lewat ujian kadang-kadang mahasiswa itu membodohi kita. Saya nyontek lah, saya tanya temennya lah, banyak. Jadi kita kadang-kadang tidak berharga. Terus dari sisi mahasiswa, kalau misalnya besoknya ujian, malam ini ngapain? Belajar. Bisa jadi kemarin-kemarin ngapain. Nah, kondisi ini akan membuat pengambilan nilai lewat ujian kita itu menjadi gak yes kayaknya. Saya beberapa tahun lalu coba melakukan riset kecil. Jadi ketika kuliah selesai, maka mahasiswa harus membuat review tema kuliah hari itu. Dan kemudian mereka harus mengupload ke akun YouTube mereka sendiri. Tentu mahasiswa banyak yang protes dong. Wah, nanti ngeditnya sulit, kan saya tidak suruh ngedit. Beberapa materi kuliah tidak saya edit, begitu direkam selesai ya langsung saya upload. Wah Pak, berarti harus membaca dulu. Ya itu maksud saya. Jadi kalau kata kuncinya, kalau mahasiswa bisa membuat konten itu, berarti kuliahnya mudeng. Kenapa? Itu kan sama saja sebenarnya saya nyuruh mahasiswa untuk belajar. Ayo para mahasiswa, kamu belajar dari sekarang, biar pinter. Tapi kalau seorang dosen ngomong kayak gitu, mungkin begitu loh. Nah, cara saya adalah dengan cara mereview tema kuliah. Kalau tema berarti dia boleh mengambil dari mana saja. Dan ketika mereka akan membuat review, minimal dia baca. Artinya apa? Kalau mereka selesai membuat review itu, berarti materi kuliah tersebut mudeng. Dan mudengnya biasanya akan awet. Karena dia ingat, oh ini yang tak gawe konten. Begitu loh. Jadi dua fenomena ini, minimal mereka baca dan pasti mereka mudeng. Di sisi yang lain, kalau suatu saat konten mereka bagus, tentu akan banyak yang membaca dan memanfaatkan menjadi lebih baik. Maka pada saat membuat postingan, mahasiswa ini harus malah menyertakan hashtag nama saya dan nama kampus. Sehingga apa? Mahasiswa tersebut jadi pinter, dosennya menjadi terkenal, kampusnya menjadi lebih dikenal banyak orang. Semuanya dapat manfaat. Apa makna fenomena ini? Menyuruh mahasiswa belajar. Tentu hari gini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau nyuruh buat konten, tentu mereka akan berbeda. Wah Pak, ya buat konten tentang tema kuliah gitu. Padahal sama nyuruh belajar itu. Artinya harus ada cara-cara inovatif bagaimana membuat mahasiswa kita terkondisi menjadi pinter. Kan hasilnya sama. Hasilnya mahasiswa mengerti dan memahami tema kuliah yang kita ajarkan. Sementara di sisi lain, ketika mahasiswa bisa membuat konten itu, ada dampak lain, manfaat lain yang akhirnya menjadi lebih dari ekspektasi kita. Jadi teman-teman, di zaman sekarang kita harus pintar-pintar bagaimana memintarkan anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, sehingga ada inovasi yang
bisa kita hadirkan. Sekali lagi, dulu pada awal semester tentu mahasiswa akan protes, tapi saya nggak ada ujian mid, nggak ada ujian akhir. Ujiannya ya itu lah. Dan tujuannya ujian kan untuk mengukur kemampuan siswa, apakah sudah memahami atau belum. Lah, apa bedanya ketika mahasiswa itu membuat review? Ketika mereka buat review kan juga berarti paham. Nggak mungkin mereka nggak paham bisa ngomong di depan kamera. Sama kan? Sama. Maka cara inovatif lah yang harus dikerjakan. Tentu ini membutuhkan perhatian lebih. Kenapa? Karena begitu mahasiswa setiap minggu store link, kita harus melihat, kita harus menyisihkan waktu untuk melihat video mereka dan kita komentari. Kalau nggak kita komentari, berarti kadang-kadang sudahlah, cuman syarat aja. Nah, jangan sampai ini jadi syarat, tapi benar-benar mahasiswa agar bisa menyadari bahwa ini adalah cara yang terbaik. Mumpung ada konsultannya, ini kesempatannya bikin konten yang baik, yang positif. Karena kalau enggak, maka sulit. Ini adalah juga cara lain agar konten di YouTube dan media sosial ini adalah konten-konten positif yang membangun, yang berdampak bagus, baik. Kalau Anda ingin yang tidak baik itu hilang, maka Anda harus memproduksi konten yang baik. Sehingga konten-konten yang tidak baik, yang negatif, yang batil ini akan ketutup dengan yang baik. Kalau kita mengatakan, tidak boleh melihat itu, sulit. Dan orang akan penasaran, ngopo to koyo ngene kok ora itu. Nah, dengan kita memproduksi konten yang baik, maka konten-konten yang batil ini akan tersisih. Banyak pokoknya masalahnya. Awalnya mahasiswa ada yang sulit lah, banyak tugas lah. Dan saya mengatakan, wah, seharusnya begitu banyak tugas, itu kamu konten sekalian. Ini kesempatan kamu untuk belajar, tapi mendapatkan hasil begitu. Dengan mengonten materi mata kuliah lain, teman-teman, maka sekali lagi minimal baca. Dan baca ini adalah sarana untuk pinter. Materinya tentu akan bisa diambil dari mana saja, mungkin dari materi-materi di internet yang lain. Dan kita akan belajar mengajari kepada siswa kita. Kalau mengambil, maka sertakan pustakanya, sumbernya, sehingga ini akan membawa dampak yang lebih baik lagi. Luar biasa. Semoga Anda menjadi seorang pendidik yang baik, seorang pendidik yang inovatif, seorang pendidik yang lebih bermanfaat untuk negara. Selamat.